La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. La tashab, janganlah kamu bersahabat, bersuhbah, berteman. Man, dengan orang, la yunhiduka haluhu, yang tidak mengingatkan, yang tidak mendorong sikapnya kepadamu. Wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu, dan tidak menunjukkan ucapannya kepada Allah. Jadi jangan sembarangan bersahabat. Jangan sembarangan bersahabat. Karena apa ya? Di dalam ilmu psikologi pendidikan dikatakan bahwa jangan pernah kau bertanya siapa gurunya. Jangan pernah kau bertanya di mana dia belajar. Karena bisa saja dia tidak memperhatikan gurunya dan dia tidak datang ke tempat pelajarannya. Tapi kamu tanyakan, dengan siapa dia belajar. Maka di dalam psikologi pendidikan, lingkungan itu mempengaruhi 80% terhadap pembelajaran seseorang. 80% saja. Guru, materi, teori itu hanya 20%. Yang 80% itu adalah lingkungannya. Baik. Hubungan pertemanan merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian penting di dalam Islam. Di dalam Al-Quran, Al-Hadis, bahkan kitab para ulama salaf seperti Ta'limul Muta'allim banyak dibahas tentang cara memilih teman, termasuk dalam Al-Hikam di hikmah ke-43 ini. Syekh Imam Ibnu Athaillah menjelaskan tentang pertemanan. Menurut beliau, kita jangan bergaul terlalu dekat dengan orang yang memiliki dua kategori. Satu, sikap atau tingkahnya tidak mendorong kita peningkatan ibadah dan dakwah, bekerja dan hal positif lainnya. Kita malah terbawa malas. Lamun babaturan orang kucel, orang ke kabawa naon? Kucel. Babaturan orang kedul, orang ke kabawa naon? Kedul. Yang kedua, orang yang ucapannya tidak mendorong kepada melaksanakan tugas dari Allah. Nah, kadang-kadang orang mana yang babaturan itu sok dukung ke orang. Aing mah bangunan teh poe teh moal berjamaah aya. Oh teu naon sok karunya mah teh capek. Kayak kurang pangoncikeun di luar tenang aja. Goblok boga baturan. Baheula keur dieureun kitu tah baturan hebat eta mah. Jumaan mah poe ieu moal lah gitu. Kemai kurang pangoncikeun nya. Kayak bisi haus mah kurang pamoakeun cai. Sare emang masih ganteng aja nya. Dan kayak aing traktir jajan tenang cik urang. Aduh teu cerek gitu. Jangan bersahabat. Namun bukanlah kita harus membenci orang atau menjauhi orang yang memiliki sifat di atas. Tapi jangan terlalu dekat. Cukup kenal saja. Sebab nanti kita akan terbawa jelek. Ditinjau dari sisi objek dakwah, mereka sama termasuk orang yang harus kita ajak dalam kebaikan. Ada suhbah, ada sodik, ada teman biasa. Ya, ada yang jelema nu sifatna kitu mah asal wawuh we lah. Ulah ari tepi ka para sia. Wah, sia teh sobat-sobat teu ecrek. Cek ka maneh teu ecrek. Tang wau aing. Oh, jangan, tidak ada pelajarannya begitu. Suhbah teh bangunna teh deukeut pisan. Seperti Kangjeng Rasul memiliki para sahabat. Sahabat itu orang-orang yang tidak pernah jauh, tidak pernah lepas dari Rasulullah. Nah, carilah orang-orang yang mau mendorong kita dan mengingatkan kita kepada Allah. Dan bisa dibaca selanjutnya insyaallah. Yang ke-44. Rubbama kunta musinan. Musian fa'arakal ihsana minka. Suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Rubbama kunta musian. Kadang-kadang kita ini berbuat salah, betul? Bahkan agak sering kalau saya ini salahnya. Fa'arakal ihsana minka, maka sahabat yang baik yang mampu memperlihatkan kebaikan darimu. Suhbatuka, sahabat kita itu man huwa aswa'u halan minka, adalah orang yang tingkahnya lebih jelek daripada kita. Masih dalam bersuhbah, keharusan memilih teman yang baik disebabkan karena pertemanan kita dengan seseorang akan mempengaruhi akhlak kita sendiri. Ketika kita buruk dalam satu hal, tapi karena bergaul dengan orang yang lebih buruk, maka kita akan merasa lebih baik. Kadang-kadang kita berbuat jelek. Fa'arakal ihsana minka, lalu sahabat itu memperlihatkan bahwa kita itu lebih baik.
Sedangkan sahabat kita, suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Tingkah lakunya lebih jelek daripada kita. Maka asa bener we urang teh. Padahal urang teh geus goreng. Ngan babaturan urang lebih naon? Lebih goreng. Umpamanya kita sholat zuhur agak akhir. Baik atau tidak? Ai sholat akhir waktu halus atau goreng? Ini tidak baik. Tetapi karena teman kita justru tidak sholat, perleheung meureunana. Kamu batur mah teu naon? Sholat. Kita tong sok ngakomokeun kan lebih hanap gitu. Atau sholatnya sering terlewat, maka kita pasti merasa lebih baik. Dan lama-lama menganggap sholat akhir waktu itu jadi baik. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang selalu menjaga awal waktu, maka di saat itulah kita sholat akhir waktu karena malas, tentu kita akan merasa malu dan bersalah. Tapi lamun nyobatna jeung jelema nu sholat awal waktu mah pan era urang sholat akhir waktu teh. Awasi mutakhirin jadi. Ulama mutakhirin. Naon ulama mutakhirin eta sholat akhir waktu wae eta mah. Kalau arahnya sebatas untuk menimbulkan roja, harapan, tidak apa-apa melihat orang yang akhlaknya lebih buruk dibanding kita. Misalkan kita sholat akhir waktu, kita merasa menyesal dan putus asa sehingga tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Maka untuk membangkitkan kembali semangat, bolehlah melihat mana yang lebih jelek. Tapi kalau untuk melegalisir bahwa sholat akhir waktu tidak jelek, nah ini yang tidak boleh. Bukan berarti kita belah bambu memilah-milah, tetapi dalam hal ini kita harus menjaga akhlak kita saja. Sing halus ya akhlak. Man asyara syarafan, apa katanya? Sara syarifan. Wa man asyara haqaran sara haqiran. Barang siapa yang bersatu ngahiji dengan orang yang mulia, maka dia akan terbawa mulia. Barang siapa yang bergaul dengan orang yang jelek, maka dia akan terbawa jelek. Ngahiji jeung santri sabutut-butut nage santri. Ngahiji jeung preman sasoleh-soleh nage preman. Makanya udah putra abdi mah bager ajengan tara ka kantuna tepan. Ai tar ka kantun salat batu da salat mah wajib teh. Can bisa disebut naon? Bager berarti eta jelema ngahijina jeung nu leuwih goreng. Alhamdulillah murang kali abdi mah nuju diajar we ieu teh. Na tepan sok di masjid ayeuna teh berjamaah. Oh berarti lingkungannya bagus. Maka saat kita memilih sahabat, memilih teman, lihat juga lingkungan dianya. Baik, pokoknya hati-hati dalam memilih teman. Apalagi teman seumur hidup, yaitu suami atau istri. Hati-hati dalam memilih seperti itu. Yang baiknya ya inilah alumni-alumni hikam lah. Gitu. Iklan seetik. Pan mana mau teriklankan telaku. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Tidak disebut sedikit amal seseorang yang keluar dari hati yang zuhud, dan tidak disebut banyak amal seseorang yang timbul dari hati yang raghib. Zahid adalah orang yang zuhud, yaitu orang yang menjaga kolbunya dari cinta dunia, supaya hati kita tidak mencintai dunia. Sedangkan raghib adalah orang yang kolbunya cinta terhadap dunia. Ketika dalam kolbu ada cinta terhadap dunia, maka ini akan mendorong kepada beramal ingin imbalan. Salat duha hayang beas gitu lihat. Salat tahajud hayang naik derajat, ingin dipuji, ingin dihormati manusia. Saat itu rusaklah keikhlasan dalam beramal. Dalam pandangan manusia, kebaikan ada yang dianggap kecil, ada yang dianggap besar. Contoh yang dianggap kecil, memberi makan kucing, senyum ketika bertemu orang, membaca basmalah, hendak makan dan lain-lain. Contoh yang dianggap besar, memberi makan 2000 orang, saum beberapa tahun, tahajud tiap malam dan lain-lain. Itu dianggap amal yang besar. Jangan anggap remeh ibadah kebaikan sekecil apapun, karena kebaikan yang kecil yang dilakukan oleh orang yang qalbu zuhud, walaupun tampak kecil dalam pandangan manusia, tetap mempunyai nilai besar dalam pandangan Allah.
Karena kolbu yang zuhud mendorong untuk ikhlas. Sebagaimana diketahui ikhlas merupakan kunci diterima sebuah amal. Contoh, mau makan baca bismillah dulu. Kelihatannya amal ini besar atau kecil? Kecil. Namun akan memiliki nilai besar di sisi Allah. Sebaiknya amalan yang dilakukan oleh ahli yang kolbunya raghib tidak akan punya nilai di hadapan Allah. Walaupun amalannya tampak besar di hadapan manusia, seperti jihad mengangkat senjata, sedekah dengan jumlah yang besar, dan lain sebagainya. Sebagaimana Sayyid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, rak'atani min alimin zahidin khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala min ibadatil mutaba'idina ar-raghibina abadan sarmadan. 2 rakaat dari orang yang berilmu dan zuhud lebih baik dan lebih dicintai dari Allah dibandingkan ibadah ahli ibadah yang senang dunia seumur-umur. Apa itu zuhud? Sebagian orang masih memahami zuhud itu anti dunia. Ieu mah jelema zuhud, ieu zuhud, ieu tingali miskin, imahna goreng, bajuna kucel, ngadaharna ge sangu hungkul teh jeung nanaon. Paling ngadahar dangdaunan siga domba gitu. Ini pemahaman keliru, bro. Zuhud bukan soal punya atau tidak punya, tetapi lebih melihat kepada penggunaan. Ketika seorang punya harta yang banyak, kemudian disyukuri dan digunakan untuk beribadah, berjuang menegakkan agama Allah, maka zuhudlah dia. Sebaliknya orang yang miskin harta, namun harta yang ada walaupun kecil tidak disyukuri dan tidak dipakai beribadah, maka dia tidak tergolong orang zuhud walaupun miskin. Ini sebentar saya mau cerita. Zuhud itu tidak hubbud dunia. Lawan zuhud itu hubbud dunia. Hubbud dunia itu cinta kepada dunia. Ini ada 2 cerita. Satu contoh yang dicontohkan oleh pengarsa Allah kepada saya. Yang pertama, ada orang yang kaya raya. Yang kaya raya. Bernama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Tanahnya itu setengah negara Baghdad. Tadi mah di Baghdad jelema beunghar tanahna setengah negara aya urang di urang. Tidak ada. Ieu mah paning ku beunghar tanahna ge setengah negara. Siapa teh? Syekh Abdul Qadir. Di dalam Manqobah keberapa itu mau dicari? Adalah seseorang yang ingin belajar tasawuf kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia jauh datang dari negeri yang jauh. Lalu dia datang ke tempat Syekh Abdul Qadir, dan sebelum masuk ke rumah dia melihat garasinya. Garasi itu di zaman dahulu ada mobil, adanya kuda. Istal kudanya, kandang kudanya itu terbuat dari emas. Sedangkan kudanya adalah kuda-kuda Persia yang harganya waktu itu lebih dari 100.000 dinar. Satu kuda, namun cek urang mobil nanti mobil mewah hungkul. Terdapat lebih dari 40 kuda waktu itu, yang sepatu kudanya, talapok kudanya terbuat dari emas. Paku-pakunya pun terbuat dari emas. Dan kuda itu tidak pernah menginjakkan kaki ke tanah. Karena apa? Karena selalu dia kuda itu berjalan, kalau tidak di padang rumput pasti di atas karpet. Mikirlah orang tersebut, berpikir, goblok, ini supi apa? Rumahnya mewah begini, kudanya kayak begini. Salah saya kalau belajar sama dia. Gak bener ini. Naon kieu supi teh geron. Beunghar teh kieu. Akhirnya dia tidak jadi belajar kepada Syekh Abdul Qadir. Dia hanya duduk-duduk saja di negara itu, di Baghdad itu, jalan-jalan. Akhirnya terkenalah dia, kena penyakit yang berat. Semua tabib, semua dokter didatangkan untuk mengobati dia, tetapi tidak ada yang mampu mengobatinya. Akhirnya karena sakitnya sudah keras, lalu dia mendatangkan tabib dari luar negeri, lalu datang ke sana, dan tabib itu mengatakan bahwa obat orang ini hanyalah 40 hati kuda Persia yang tidak pernah menginjak tanah dan kakinya tidak pernah terkena tembaga kecuali oleh tembaga mulia atau emas. Tidak ada lagi yang punya seperti itu kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka dengan segala kerendahan hati, orang itu menyuruh orang untuk datang kepada Syekh Abdul Qadir. Saat datang Syekh Abdul Qadir sudah tersenyum. Ya naon euy?
iya aya nu teu damang ngahaja sok mangga we mangga canakan we. Setiap hari disembelihlah kuda-kuda yang mahal itu dan hanya diambil apanya? Hatinya untuk kesembuhan orang itu. Setelah 40 hari sembuhlah dia. Akhirnya dia datanglah kepada Syekh Abdul Qadir untuk berterima kasih. Kata Syekh Abdul Qadir, tidak perlu kau berterima kasih, karena sengaja Allah membisikkan kepadaku, nanti akan ada orang yang sakit seperti ini, maka aku pergunakan hartaku untuk membeli kuda itu, karena kamu nggak mungkin kebeli. Ku siapa mau kabeli, minta ku aing dipangulikeun, dipanguruskeun. Maka adanya semua ini adalah untuk mengobati kamu. Coba lamun urang zaman ayeuna. Aduh, mobil teh itu kudu dipencit dengan dia dicokot mesin hungkul. Ngamuk bangun teh. Maka walaupun kaya raya Syekh Abdul Qadir, tapi beliau adalah orang yang zuhud. Dalam arti dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya. Ayeuna sabalikna. Ada orang yang miskin, heureut pakeun pungsat bahan baju hiji lesot mani lieuk eueuh ragap teu aya imah oge leuwihina tibatan kanang monyet. Banding kunaon teh? Banding ku miskin. Nya manehna teh boga duit 1000. 1000 na teh kencring 200-an. Rencana teh engke balik salat berjamaah trek meuli udud sejati. 1000 panen sabatang. Dah udud sejati ngeunah ya udud balik ti masjid ya. Ningangker wudu pada saat dia wudu pas nongeng ngagorolong 200. Tadi teangan kena tempat wudu kahanap nu 200 teh eueuh. Ai keur salat Allahu Akbar Gusti nya ka mana nu 200 deui. Walaupun miskin, dia miskin hubbud dunya. Dia miskin naudzubillahi min dzalik. Cerita yang kedua, ini kita percepat ini. Saya pernah mendengar cerita ini dari Dr. Kiai Haji Abdul Khalik Hasan, gurunya Teh Opi. Ada 2 orang adik kakak, dua-duanya jadi ulama. Kakaknya ini jadi ulama yang paling kaya di sana, sedangkan adiknya jadi ulama yang paling miskin di tempat yang lain. Lalu santri adiknya ini yang miskin ini disuruh main ke tempat kakaknya. Mainlah si santri adiknya TK lanjutnya, dan disuruh meminta nasihat dari kakaknya. Datanglah santri si adik itu, pas datang goblok. Ini masnya guru saya ini kok hubutunnya sekali. Rumahnya mewah, mobilnya banyak, kaya raya. Sedangkan adiknya guru saya kok miskin, susah, sumpok lagi. Akhirnya bertemulah dia dengan kiainya. Dari mana, Dek? Saya muridnya adik panjenengan. Nggih. Saya diperintahkan oleh guru saya untuk meminta nasihat kepada panjenengan. Ji. Nasihatnya jangan hubud dunia. Begitu. Tapi sudah sana pulang. Pulanglah dia ke tempat adiknya. Bagaimana, Dek? Sudah ketemu sama mas saya? Sampun, Kiai, sudah, Kiai. Terus dikasih wasiat apa? Nasihat apa? Enggak, Kiai. Enggak dikasih nasihat. Ayo jangan bohong. Enggak, Kiai. Enggak enak itu nasihatnya, Kiai. Loh, kok nasihatnya disembunyikan? Ayo ngomong. Enggak, Kiai. Pokoknya kalau disampaikan nanti takutnya Kiai marah, berantem lagi sama kakaknya. Apa nasihatnya? Ayo ngomong. Anu, Kiai, jangan hubud dunia. Kan goblok, Kiai. Dia loh yang kaya raya. Kiai kan segini susahnya. Masa Kiai ini hubud dunia? Dia yang hubud dunia. Hub itu di dalam hati. Hub itu, cinta itu di mana? Di hati. Adapun bibir mengucapkan itu hanya dilala saja dari apa yang ada dalam hati. Kan gitu. Naon teh pohode ini kaya nanti? Hah? Teu nyaho di mana gitu. Kumaha itu pemuda lope itu teu nyaho. Wal hubbu fil qalbi naon kiringan, dan akhirnya dijadikan lidah sebagai penunjuknya saja. Jadi cinta itu di mana? Di hati. Bukan berarti tidak boleh punya.
Bukan berarti tidak boleh. Saya mau tanya kepada santri Al-Hikam, kita harus miskin atau harus kaya? Harus kaya. Harus senang apa harus susah? Harus senang. Kalaupun takdirnya miskin ya nggak apa-apa kita terima. Kalau takdirnya susah nggak apa-apa kita terima. Tapi kita harus kaya. Tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Tapi kapeureum kada leubeun tak karasa tah yang apaan saya. Nah, itu salah. Di dalam hadis disebutkan bahwa ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha ibni Abdullah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Abi Haritha, Sa'id ibni Zaid ibni Haritha, Abdurrahman bin Auf, dan Sayyidina Ubaidillah ibni Abi Jamrah. Dari 10 orang tersebut kebanyakan orang kaya. Di antaranya kita bisa lihat dari sejarah. Menurut sebagian sumber, Sayyidina Utsman bin Affan pernah membeli sumber mata air Raumah di Madinah yang airnya jernih dari seorang Yahudi seharga 20.000 dirham atau sekitar 5 miliar. Kemudian jadi begini ceritanya, kita ceritakan dulu. Zaman dahulu itu waktu di Madinah ada orang Yahudi yang punya sumber mata air. Namanya adalah Raumah, orang Yahudi itu. Kalau orang datang ke situ beli air harus mahal. Pokoknya mun hayang meuli cai kudu meuli ti dieu mahal hargana. Dia mendapatkan untung yang banyak dari air itu. Lalu akhirnya diperintahkanlah oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ya Utsman, ayo ya Sayyidi, kamu datangi orang itu, barangkali kamu bisa membeli seluruhnya. Akhirnya dia datanglah ke situ dan dia negosiasi harga. Tetapi cerdas Sayyidina Utsman, tidak dibeli semuanya. Mang rumah, saya diperintahkan oleh baginda Rasul untuk membeli sumur kamu. Berapa harganya? Harganya 40.000 dirham, 10 miliar. Wah, saya nggak punya uang tersebut. Ya udah, kalau nggak punya ngapain kamu beli? Bagaimana kalau setengahnya? Jadi sumur nanti orang sapotong ewang. Dari tempat katinya, pan sumur itu pakai cicek loh kan? Tihang paragikeun di mana? Dari timah ka dieu punya kamu, dari timah ke sini punya saya. Gimana? Oke? Setengah harga. Jadi dijuallah sebanyak 20.000 dirham atau 5 miliar. Aturan waktu itu di Madinah atau di Jazirah Arab, kalau orang punya sumur itu berarti dia punya 40 hektar tanah tersebut. Jadi no boga sumur eta teh boga tanah nanti seberapa hektar. Maka dibeli setengahnya berarti diberi berapa hektar? 20 hektar. Bayar. Strategi Sayyidina Utsman digaya ngelegeng. Dia masih menjual kepada orang. Ayo yang mau air nih harganya segini dirham. Sayyidina Utsman bisa, yang mau air gratis. Atau pan jelema teh kabeh jadi ke Sayyidina Utsman. Dekat dia mah kudu bayar teh ya. Kasir rumah itu harus bayar ke Sayyidina Utsman gratis. Kan cairna mah enak kene bener sumur bagi dua, oke? Akhirnya bangkrutlah si rumah ini. Utsman, yang bener aja kalau berbisnis. Loh, saya kan bukan berbisnis dengan kamu. Saya sedang berbisnis kepada Allah. Modal saya itu saya berikan kepada Allah. Akhirnya dijual lah yang setengahnya lagi dengan harga yang sangat murah. 1.000 dirham atau berapa lah waktu itu. Yang saya jual lah sepotong dirham kemanehnya cenah anjing bangkrut telakun. Seandainya waktu itu langsung dibeli kan harus berapa? 40.000 dirham. Hari itu makan kan jadi 20.000 benar kena bisanya. Jago bisnis setengah dana. Apa yang terjadi? Ternyata sumur rumah itu tidak jauh dari Masjid Nabawi. Dan sekarang disebutnya Jazariyah. Daerah Jazariyah adalah gerbang utama masuk ke pintu Nabawi. Dan 40 hektar itu semua setengahnya diambil oleh masjid seluas 25 hektar. Dan setengahnya lagi dibuat hotel-hotel. Dan hotel itu masih milik Sayyidina Utsman sampai hari ini. Sok eta duit Sayyidina Utsman geus sabaraha ti ka ayeuna. Makanya di Madinah itu harga hotel itu tidak boleh terlalu tinggi. Tinggi hotel tidak boleh melebihi menara Masjid Nabawi. Karena apa? Ini tanah Sayyidina Utsman.
rek dibongkar sugan kumaha ini. Dari teman lu Sayyidina Utsman. Sekarang yang di depan itu ada di situ Hilton, ada hotel yang biasa kami pakai seperti di Royal Haramain, Al Haram Royal Hotel. Itu semua di Jazaria dan itu di tanah Sayyidina Utsman. Sumurnya masih dipakai sampai sekarang untuk menghidupi semuanya. Tanahnya dipakai oleh hotel. Kalau satu orang satu kamar itu 1 juta, kari didinya aya 20.000 kamar ke sabarahata. Per hari bro, bukan per bulan. Sapoe. Jadi siapakah orang yang paling kaya di Mekah pada hari ini? Beliau adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Karena sudah menghibahkan 20.000 dirham kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu bukan orang kaya? Apa berani kita nyebut Sayyidina Utsman bukan ahli zuhud? Sedangkan kan Sayyidina Utsman terkenalnya apanya? Zuhudnya. Benar kalau zuhud deh. Iya mah duit 20.000 gini dompetan kene tuh. Aduh, lu tanggung bos. Kemudian sumber itu diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin karena saat itu kaum muslimin sedang kekurangan air bersih. Ia juga pernah menyumbangkan 1.000 ekor unta sehingga 10 miliar dan 70 ekor kuda ditambah 1.000 dirham untuk kelancaran perang Tabuk. Sayyidina Thalhah dijuluki Al-Fayyad, orang yang paling banyak infaknya. Oleh baginda Nabi ia pernah menginfakkan harta sebesar 300.000 dirham atau setara 18 miliar. Sayyid Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai pedagang yang tidak pernah rugi. Beliau pernah menyumbangkan 4.000 dinar atau 4,2 miliar. Hampir separuh hartanya itu ia juga pernah menyerahkan 500 ekor kuda sekitar 5 miliar untuk kelengkapan tentara Islam. Kalau zuhud diidentikan dengan miskin, maka para sahabat tersebut di atas tidak zuhud dong. Mana mungkin mereka dijamin masuk surga dan tidak zuhud? Yang tidak boleh itu bukan tidak punya dunia, tetapi cinta kepada sehingga tertipu dunia. Sedangkan letaknya cinta itu di hati. Tanda tertipu bagaimana? Yang tadi disebutkan bahwa harta tidak disyukuri dan tidak digunakan untuk beribadah. Maka dunia jangan sampai masuk ke dalam hati, simpan saja di tangan. Dunia di genggaman, akhiratlah tujuan. Dalam lagu IBC saya pernah membuat begitu. Dalam hal ini manusia bisa diklasifikasikan menjadi 4 tipe. 1, orang yang tidak cinta harta namun kaya raya. Orang tidak cinta harta miskin juga. Orang yang cinta harta kaya raya. Orang yang cinta harta namun miskin harta. Yang paling bagus yang nomor 1, tidak cinta harta tapi kaya raya. Yang paling jelek kita mah katuruk katimpuk nomor 4, keur mahubu dunia kata mah miskin. Maka jangan jadikan miskin kita sebagai alat untuk hubud dunia, tapi mari kita syukuri semuanya, kita menjadi orang yang kaya raya tetapi tidak hubud dunia. Harus diingat, miskin bukan tanda kesolehan. Teh kudu di garis bawah itu. Siapa mami soleh miskin, soleh tidak miskin. Gula. Jadi karena dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas tidak ada yang menyebutkan tanda-tanda orang beriman adalah miskin. Itu walladzina amanu wal masakin. Tanda orang yang beriman adalah orang kismin, tidak ada. Maka itu jangan tertipu oleh dunia. Kita umat Islam jangan ingin miskin. Jangan ingin miskin, tapi siap miskin. Siap? Hayang miskin tak? Tuh. Siap miskin? Siap. Hayang benghar tuh? Tuh. Siap benghar. Artinya adalah ikutilah aturan Allah.